Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, memperbaiki hubungan sesama. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence. Dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Ketika kita berbicara tentang memperbaiki hubungan sesama, kita memasuki wilayah yang kaya akan makna dan tantangan. Hubungan sesama adalah inti dari kehidupan berkomunitas, namun seringkali terasa rapuh dan rentan terhadap konflik. Sebagai manusia, kita sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, atau bahkan orang asing. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memperbaiki hubungan sesama dengan kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri dan untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak petunjuk dan teladan tentang bagaimana memperbaiki hubungan sesama. Dalam renungan malam ini, mari kita merenungkan betapa pentingnya memperbaiki hubungan sesama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima kasih dan pengampunan, serta untuk memberikan kasih dan pengampunan kepada orang lain. Semoga melalui renungan malam ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan kekuatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini. Seringkali, kita mengalami kesulitan dalam hubungan dengan sesama. Konflik, ketidaksepakatan, dan kesalahpahaman dapat memisahkan kita dari orang lain. Namun, sebagai orang Kristen, panggilan kita adalah untuk memperbaiki hubungan tersebut dengan kasih dan pengampunan, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab, terdapat banyak ayat yang mengajarkan kita tentang pentingnya memperbaiki hubungan sesama. Salah satu ayat yang relevan adalah Matius 5 ayat 23-24, di mana Yesus mengatakan, "Jika kamu persembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan di situ teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di situ juga di depan mezbah, pergilah, damaikanlah dirimu dengan saudaramu itu, lalu datanglah kembali mempersembahkan persembahanmu itu." Ayat ini mengajarkan bahwa sebelum kita mempersembahkan ibadah kepada Tuhan, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Selain itu, Roma 12 ayat 18 juga mengingatkan kita, "Jika mungkin, sejauh yang tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang." Ini menunjukkan bahwa kita harus berusaha sebisa mungkin untuk hidup berdamai dengan semua orang, meskipun mungkin ada perbedaan pendapat atau konflik yang timbul. Pengampunan juga merupakan bagian penting dalam memperbaiki hubungan sesama. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, "Dan hendaklah kamu saling mengampuni. Jika ada orang yang mempunyai sesuatu keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah juga kamu." Ketika kita mengampuni orang lain, kita meniru kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni kita. Selain ayat-ayat tersebut, Alkitab juga mengajarkan tentang pentingnya kasih dalam hubungan sesama. 1 Korintus 13 ayat 4-7 menggambarkan sifat kasih yang seharusnya kita miliki. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak sombong, tidak bermurah hati, tidak mencari keuntungannya sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, ia tahan segala sesuatu. Dari ayat-ayat ini, kita belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam damai dengan sesama, mengampuni mereka, dan mengasihi mereka dengan kasih yang sejati. Dengan demikian, kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan sesama dan menjadi saksi kasih Kristus bagi dunia. Dalam refleksi kita malam ini, marilah kita memikirkan hubungan kita dengan sesama. Apakah ada konflik yang perlu diselesaikan? Apakah ada orang yang perlu kita ampuni? Marilah kita merenungkan kasih dan pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan marilah kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama, sehingga kita dapat hidup dalam damai dan kasih Kristus. Semoga Tuhan memberkati refleksi kita malam ini dan memberikan kita kekuatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Saya pikir,
Salah satu kunci untuk memperbaiki hubungan sesama adalah dengan memiliki kemauan untuk mengerti dan menerima perbedaan antara kita. Kita harus bisa melihat dari perspektif orang lain, bahkan jika itu berarti mengesampingkan ego dan pendapat kita sendiri. Setuju, seringkali, perbedaan dalam pandangan dan pendekatan terhadap suatu masalah bisa menjadi pemicu konflik. Namun, jika kita bisa membuka pikiran kita untuk memahami sudut pandang orang lain, kita bisa menghindari miskomunikasi dan meningkatkan saling pengertian. Selain itu, penting juga untuk belajar mengendalikan emosi kita. Terkadang, kita cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi yang membuat kita kesal atau frustasi. Dengan belajar mengendalikan emosi, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi konflik dan mencari solusi yang lebih baik. Ya, mengendalikan emosi juga berarti belajar untuk lebih sabar dan pengertian. Ketika kita sabar, kita lebih mampu mendengarkan dengan baik apa yang ingin disampaikan oleh orang lain tanpa terburu-buru menanggapi atau menilai. Selain itu, penting juga untuk selalu terbuka terhadap komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk saling mengungkapkan perasaan dan kebutuhan kita dengan jelas dan tanpa kebingungan. Benar, komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Kita harus belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan untuk memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Setiap hubungan pasti akan mengalami konflik dan kesalahpahaman, namun yang penting adalah bagaimana kita menanggapi dan belajar dari kesalahan tersebut. Saya setuju. Pengampunan adalah langkah penting dalam memperbaiki hubungan. Dengan memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri dari beban kemarahan dan dendam. Jadi, kesimpulannya, memperbaiki hubungan sesama membutuhkan kemauan untuk mengerti, mengendalikan emosi, berkomunikasi dengan baik, dan kemauan untuk memaafkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Baiklah, kita akhiri diskusi ini dengan doa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, dalam kesempatan ini kami bersyukur atas renungan malam yang telah Engkau berikan kepada kami. Tentang pentingnya memperbaiki hubungan sesama. Kami sadar bahwa sebagai manusia, kami seringkali gagal dalam mengasihi dan memahami satu sama lain. Namun, Engkau selalu memberikan teladan kasih dan pengampunan melalui Yesus Kristus, yang memperlihatkan kepada kami jalan untuk hidup dalam damai dan harmoni dengan sesama. Hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau membantu kami dalam memperbaiki hubungan kami dengan sesama. Bantulah kami untuk mengerti dan menghargai perbedaan, untuk mengendalikan emosi kami, dan untuk selalu terbuka terhadap komunikasi yang baik. Bimbinglah kami untuk selalu memiliki kemauan untuk memaafkan dan memberikan kasih, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada kami. Ya Tuhan, semoga setiap langkah yang kami ambil dalam memperbaiki hubungan kami dengan sesama menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami sebagai saluran kasih dan perdamaian, sehingga melalui hubungan kami, orang-orang dapat melihat dan mengenal Engkau yang adalah sumber kasih sejati. Kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang tak terbatas, dan kami berdoa agar Engkau terus menguatkan dan memberkati kami dalam setiap langkah kami untuk memperbaiki hubungan sesama. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dengan mengakhiri renungan malam ini, marilah kita mengambil kesimpulan bahwa memperbaiki hubungan sesama adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Dengan kasih, pengertian, dan komunikasi yang baik, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Semoga renungan malam ini menginspirasi kita untuk selalu berusaha memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu yang penuh hikmat. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.